Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak ya, jumpa lagi di pembelajaran IPA di hari Jumat kelas 8. Oke. Sebelumnya kalian juga telah mempelajari tentang gaya dan sebelumnya lagi juga membahas tentang gerak. Untuk pertemuan kali ini kita hanya mereview lagi supaya kita lebih mengingat dan tidak lupa, dari yang kurang paham menjadi paham dan yang tadinya paham mudah-mudahan insya Allah bisa lebih paham kembali. Nah, di sini nanti akan banyak fokus di gerak karena yang sebelumnya sudah membahas tentang gaya. Ya, kita lanjut. Nah, untuk kompetensinya ya diharapkan kalian bisa menganalisis seluruh gerak lurus, pengaruh gaya terhadap gerak berdasarkan hukum Newton dan penerapannya pada gerak benda dan gerak makhluk hidup. Indikator yang harus kalian capai ya banyak ini: mendefinisikan pengertian gerak lurus, mendefinisikan dan memahami titik acuan, membedakan jarak dan perpindahan, mendefinisikan gerak lurus beraturan GLBB dan GLB dan GLBB, menghitung kecepatan rata-rata, menghitung percepatan, dan menyimpulkan karakteristik dari GLB maupun GLBB dan gerak jatuh bebas. Kita lihat ya, jadi setelah sebelumnya kalian tahu juga bahwa gerak itu suatu benda dikatakan bergerak jika mengalami kedudukannya ya, jadi posisinya berubah. Ya, kemudian benda dikatakan diam bila kedudukannya tidak mengalami perubahan. Ya, jadi diam aja di situ. Titik acuan adalah suatu titik untuk memulai pengukuran perubahan kedudukan benda. Ya, jadi titik A, titik B, titik C. Nah, itu biasanya seperti itu. Ya, titik yang dilalui oleh suatu benda ketika bergerak disebut lintasan. Ya, jadi di titik A ke titik B dan titik C, titik A ke titik B ada titik yang dilewati, itu perjalanan menuju A ke B itu berarti adalah suatu lintasannya. Titik A contoh di Semarang, titik B nya bisa ke Kendal ya, daerah Kendal, maka itu lintasannya adalah perjalanan dari Semarang ke Kendal. Gambarannya mungkin seperti itu. Gerak dapat didefinisikan sebagai perubahan kedudukan suatu benda dalam selang waktu yang tertentu. Gerak juga mempunyai pengertian relatif, yaitu sebab benda dikatakan diam atau bergerak ditinjau terhadap benda lain yang dipakai sebagai acuan. Ya, jadi benda sekitarnya itu kita lihat. Kemudian gerak lurus ya, gerak yang lurus ya, umumnya ya lintasannya itu lurus ya. Ini contoh pada gambar ada ini animasi yang sedang mendorong gerobak dan dia lurus saja ya, ini namanya gerak lurus. Gerak lurus tidak selalu datar tapi juga tegak lurus bisa. Ini jatuh bebas nih contohnya nih, kalau orang militer atau olahraga ekstrim ya, biasanya itu terjun dari ketinggian, itu pasti terjun ke bawah karena ada gravitasi tadi ya, maka gerak jatuh bebas karena tidak ada alat yang khusus ya, hanya nanti parasut saja untuk mendarat. Nih ya, jadi gerak kelereng di atas lantai, bola, kemudian pensil bergerak menyusuri penggaris ya, itu kemudian gerak kereta api saat meninggalkan stasiun. Nah, itu gerak lurus. Perpindahan ini vektor ya, sama atau vektor, yaitu perubahan kedudukan benda dalam selang waktu tertentu tergantung dari sistem koordinatnya. Jadi ada waktu tertentu perpindahan nih, titik A ke titik B, maka dapat dirumuskan ini ya, delta X sama dengan X2 min X1. X2 nya ini, kemudian X1 nya ini. Ini ya, perpindahan keterangannya adalah delta X adalah perpindahan meter posisi benda A dan X2 posisi benda di B. Oke. Nah, ini contoh pada jarak atau skalar, yaitu
panjang lintasan sesungguhnya yang ditempuh oleh benda A ke B 5 cm dan B ke A 5 cm. Benda bergerak dari A ke B 5 cm dan kembali lagi ke A, berarti 5 cm ke B, 5 cm ke A lagi, maka 5 tambah 5 ya. Rumusnya adalah perpindahan ya, delta ini X0 sama dengan jaraknya adalah 5 meter kali plus 5 meter sama dengan 10 meter jaraknya. 5 ke sini, 5 ke sini ya. Kemudian ada contoh kasus ya, jika dalam animasi di atas itu mobil tersebut dari A ke B bergerak 5 meter dan dari B ke C adalah 2 meter ya. A ke B, nah ini, dan ke C, tidak ke A ya, jadi lebih pendek. Bagaimana penyelesaian kasus di atas? Nah, caranya adalah seperti ini. Maka perpindahannya bisa diselesaikan dengan cara sebagai berikut, yaitu perpindahan sama dengan dalam kurung A kurangi B dulu. A kurangi B dulu, ketemu mungkin 5 meter ya. Kemudian dari B ke C itu B dikurangi C dulu, ketemu 2 meter ya. B ke C ya, B ke C, A ke B jaraknya berapa? 5 meter, B ke C 2 meter, maka dijumlahkan 5 tambah 7 sama dengan 7 meter, itu ketemu perpindahannya. Dengan bagaimana dengan jaraknya? Ini jarak sama dengan A ke B dikurangi B ke C, 5 meter dikurangi 2 meter sama dengan 3 meter, berarti jaraknya seperti itu. Kalau perpindahannya 7 meter, dia melakukan perpindahannya itu dengan sejauh 7 meter. Kalau jaraknya yaitu lebih sedikit, yaitu 3 meter. Seperti itu. Kemudian kecepatan sama dengan vektor ini ya. Bila benda memerlukan waktu perubahan waktu T untuk mengalami perpindahan X, maka kecepatan rata-ratanya adalah V atau V rata-rata sama dengan X2 kurangi X1 sama dengan atau per T2 kurangi T1 atau sama dengan delta X kurangi delta T. Delta perubahan ya, delta itu. Di mana V rata-rata itu kecepatan rata-rata nih, meter per second. Delta X perpindahan dalam ukuran meter dan delta T adalah selisih waktu dalam ukuran detik second. Contoh grafiknya adalah seperti ini. Jadi grafiknya adalah melengkung ya. Semakin jauh maka waktunya semakin panjang juga. V rata-rata itu sama dengan kemiringan garis yang menghubungkan X1 dan X2. X1 dan X2 ini menghubungkan. Oke. Kemudian kecepatan sesaat ya, kalian bisa lihat kecepatan rata-rata apabila selang waktunya mendekati 0, jadi sedikit banget. Maka kecepatan pada suatu saat tertentu ini ya. Contoh, kecepatan sesaat ini sama dengan lim atau delta T sama dengan 0 ini tadi ya. Sama perubahan delta X ya, delta X per delta T sama dengan atau dx dan dt, di mana V kecepatan saat, delta X sama dengan perpindahan meter, dan delta T adalah selisih waktu atau second ya. Lanjut, percepatan ya. Untuk percepatan ini bisa dilihat ada percepatan rata-rata, yaitu perubahan kecepatan persatuan waktu. A rata-rata sama dengan V2 kurangi V1 per T2 kurangi T1 atau sama dengan delta V kecepatan itu tadi dikurangi delta T. Percepatan sesaat. Nah, perubahan kecepatan pada suatu saat tertentu. Ya, percepatan rata-rata apabila dalam waktu ini mendekati 0. Nah, ini contohnya rumusnya seperti ini ya. Ya, jadi percepatan 5 delta T sama dengan 0, delta V per delta T. Atau dV per dt ya. Dan d pangkat 2x per dt pangkat 2.
Nah, ini keterangannya ya, tadi sudah saya sampaikan juga. Kemudian kita lihat masuk ke gerak lurus beraturan ya. Oke, gerak benda pada lintasan lurus dengan kecepatannya tetap ya. Posisinya seperti ini. Kemudian kecepatannya juga konstan karena gerak lurus beraturan. Beraturan ini mengindikasikan kecepatannya yang tetap. Jadi teratur, tidak berubah-ubah ya. Kemudian maka di sini disebutkan juga catatannya A sama dengan 0 ya. Jadi penambahan kecepatannya semakin cepatnya itu tidak ada 0. Tetap aja. Itu gerak lurus beraturan. Gerak lurus berubah beraturan ini agak berbeda dengan yang tadi ya, bahwa gerak lurus berubah beraturan ini grafiknya kalau dari segi posisi seperti ini ya. Jadi grafik dengan percepatan positif A lebih besar dari 0 itu berbentuk parabola terbuka ke atas dengan kecepatan awal 0 dan kedudukan awalnya juga 0. Ini seperti ini. Set ya, parabola terbuka ke atas. Rumusnya adalah seperti ini. Kemudian percepatan yang grafik yang kedua, jika grafik hubungan percepatan dengan waktu adalah seperti garis horizontal yang sejajar dengan sumbu X. Ini di detik beberapa pun percepatan yang dialami oleh benda, ya benda ini ya, yang melakukan GLBP adalah tetap. Ya, jadi percepatannya tetap, ya hanya konstan. Grafiknya lurus dengan T waktu. Kemudian grafik kecepatan, yaitu grafik hubungan antara percepatan dan waktu. Grafik hubungan V dan T, jika percepatan awalnya 0, grafik hubungan V dan T-nya yang bergerak dari kiri ke bawah dan kanan ke atas, maka nilai percepatannya adalah positif, yang berarti GLBP ini dipercepat. Ya, jadi gerak lurus berubah beraturan. Grafik berhubungan V dan T yang bergerak dari kiri ke atas kanan bawah, yaitu untuk GLBP diperlambat dengan nilai percepatan negatif ya. Grafiknya seperti ini, V sama dengan V0 plus A kali T. Oke. Gerak jatuh bebas. Nah, kalau yang contoh yang orang terjun tadi ya, itu merupakan contoh dari gerak lurus berubah beraturan. Semakin ke bawah semakin cepat ya berarti jatuhnya. Percepatan yang digunakan adalah benda jatuh bebas itu menggunakan gravitasi. Ya, jadi sudah ditetapkan biasanya G sama dengan 9,8 meter per second kuadrat. Tapi ada juga yang menyebutkan G sama dengan 10 meter per second kuadrat. Ya, tergantung dari soalnya saja. Sumbu koordinat yang dipakai ini adalah Y. V sama dengan V0 kurangi GT, Y sama dengan Y0 V0T kurangi 1/2 GT pangkat 2, V2 sama dengan V0 pangkat 2, dan 2G kurung buka Y min 0 kurung tutup. Ya, kita lihat hati-hati mengambil acuannya, arah ke atas itu selalu positif, arah ke bawah itu negatif. Nah, kita latihan soal aja. Sebuah mobil bergerak dengan kecepatan 27 km per jam. Kemudian mobil dipercepat dengan percepatan 2 meter per second kuadrat. Hitunglah kecepatan mobil dan jarak yang ditempuhnya selama 5 detik setelah percepatan tersebut. Jawab. Kalian ada yang ingin mengerjakan? Ya. Kalian bisa latihan ya, jadi menggunakan oret-oretan bisa dipersiapkan juga sambil melihat tayangan ini. Nah, diketahui dulu ya, V0-nya tadi 27 km per jam. Kalau kita buat konversi ke meter per second adalah 7,5 meter per second. Ya, kecepatannya ini. Jadi 27 km jam sama dengan 27.000 meter per 3.600 second sama dengan 7,5 meter per second. Ini ketemu kecepatan nolnya.
X0-nya 0 ya. Jadi awalnya 0 dan A-nya adalah 2 meter per second kuadrat nih, dan T-nya adalah 5 detik 5 second. Diketahui, maka dijawab bahwa nih kecepatan mobilnya Mas dengan rumus V sama dengan V0 plus A, ada A kali alfa kali T sama dengan 7,5 plus 2,5 itu tadi ya. Jadi, sehingga diketahui dihasilkan 17,5 meter per second. Ini kecepatan mobil. Kemudian jarak yang ditempuh mobil itu X sama dengan X0 plus V0 T plus 1 per 2 kali A plus T pangkat 2. Ketemunya adalah tinggal dimasukkan saja ya, yang sudah diketahui. X0 nya tadi dimasukkan, V0 T nya dimasukkan, setengah kali alfa nya dimasukkan, T kuadrat dimasukkan, ketemu hasil 62,5 meter ya. Kemudian contoh soal lain lagi, ini coba bisa mengikuti untuk mengerjakan juga. Seorang pemain baseball melempar bola sepanjang sumbu Y dengan kecepatan awal 12 meter per second. Berapa waktu yang dibutuhkan bola untuk mencapai ketinggian maksimal dan berapa ketinggian maksimum yang dapat dicapai bola tersebut? Kita lihat. Diketahui dulu percepatan bola ketika meninggalkan pemain min ya. Jadi minus alfanya minus gravitasi. Kemudian kecepatan pada ketinggian maksimal adalah V sama dengan 0 karena tidak bergerak ya, pada titik tinggi maksimal itu tidak ada kecepatan karena turun lagi nanti kena gravitasi. Kita lihat ya penyelesaiannya. Waktu untuk mencapai ketinggian maksimum ini V sama dengan V0 plus gravitasi dan waktu kali waktu. Yang dicari adalah T-nya, maka rumusnya menjadi dalam kurung V kurangi V0 per gravitasi sama dengan T sama dengan 0 kurangi 12 meter second kurangi minus gravitasinya, jadi min 9,8 karena tadi minusnya. Maka diketahui ya, ini dibagi ini hasilnya adalah 1,22 second. Kalian bisa dihitung kembali. Kemudian ketinggian maksimum yang dicapai berapa? Yaitu rumusnya adalah Y sama dengan dalam kurung V min V0 pangkat 2 kurangi atau dibagi 2 kali gravitasi. Y sama dengan nih V tadi ya, ini 0 min 12, kemudian 2 kali gravitasi 2 kali 9,8 meter second ya, jadi 2 kali 1 kali ke atas 1 kali ke bawah sama dengan ketemu hitungannya adalah 7,3 meter. Kalian bisa hitung kembali sendiri dengan ilustrasinya sebagai berikut ya. Ini ilustrasinya. Nah ini, bola naik ke atas lalu ke bawah lagi. Titik tertinggi yang dicapai adalah Y-nya adalah 7,3 meter. Ini penyisian ke titik tertingginya ya. Oke, demikian yang bisa saya sampaikan terkait dengan ulasan ulang terkait dengan materi gaya dan gerak, khususnya adalah gerak ini ya. Kalian juga bisa lebih pahami lagi untuk materi-materi gaya dan gerak hingga dan sering-sering juga untuk berlatih soal, terutama di soal di buku yang kalian punya atau soal-soal lain yang ada di referensi internet atau yang buku lainnya juga ya. Oke, untuk materi ini juga saya berkolaborasi ya insyaallah dengan Ustazah Diah ya dari pengajar Akhwat IPA. Oke, demikian wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.